Oke, halo, selamat malam kepada para investor dan trader di tanah air. Apa kabarnya? Mudah-mudahan walau market selama 2 minggu ini kurang mengenakan, tapi kita tetap percaya bahwa kedepannya mudah-mudahan akan pulih segera kondisi market Indonesia kita. Dan kembali lagi pada malam hari ini, saya Petrus Jaya, CEO dari Sekuritas, akan memberikan market update kaitannya mengenai bagaimana proyeksi pergerakan IHSG minggu depan, serta sentimen-sentimen apakah yang perlu kita perhatikan dalam bulan Mei terutama. Dan tentunya seperti kita ketahui, saya telah menyampaikan topik pada malam hari ini adalah kaitannya mengenai Iran yang telah diperbolehkan oleh Donald Trump atau Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia 2016. Selain itu, kita akan bahas pula kaitannya mengenai defisit fiskal anggaran Republik Indonesia yang mencapai 0,93% atau kurang lebih di kisaran 240 triliun rupiah di Q1 2026. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap rupiah yang telah tembus 17.300 serta terutama ke IHSG. Nah, malam ini kita akan bahas secara mendetail kaitan dengan hal tersebut. Tapi sebelumnya saya mengingatkan buat teman-teman sekalian yang belum menjadi nasabah Sekuritas, jangan lupa untuk buka rekening Sekuritas di onboarding.sekuritas.com atau di link bio saya. Dan tentu saja di tanggal 23 Mei nanti ada event yang mana event ini akan mengundang 17 edukator saham top di Indonesia yang diselenggarakan oleh Sekuritas, yaitu Stock IDO Festival 2026. Lokasinya di pusat kota, yaitu di SCBD. Kita akan bahas makroekonomi, kemudian sektor-sektor yang menarik, hingga saham-saham yang bisa kita perhatikan di tahun 2026 ini hanya di Stock IDO Festival 2026. Dan teman-teman bisa join dengan klik link bio di profile saya. Oke. Dan saat ini kita akan bahas terlebih dahulu kaitan kondisi IHSG pada minggu yang lalu. Untuk IHSG pada perdagangan minggu yang lalu, kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan cukup signifikan, di mana minggu yang lalu dibuka di area 7378,606 dan ditutup di angka 6956,804 atau penurunannya kurang lebih di kisaran area sekitar 6-7% dalam 1 minggu terakhir. Dan tentu saja di minggu yang lalu dalam 4 hari perdagangan, 3 hari berada di zona merah dan 1 hari di zona hijau, dan penurunannya berada di angka minus 5,72%. Dan yang perlu kita perhatikan adalah dalam 1 minggu kemarin, asing melakukan aktivitas net sell di kisaran area 8,56 triliun rupiah dalam 1 minggu. Dan hari Kamis kemarin, asing masih melakukan aktivitas sell off sebesar 1,49 triliun rupiah. Dan year to date, asing masih turun atau melakukan aktivitas sell off di kisaran area 48,38 triliun rupiah atau kurang lebih di angka 3 miliar USD. Dan aktivitas selling masif ini masih terus dilakukan oleh asing dikarenakan mengapa? Karena currency kita yang minggu lalu mengalami pelemahan cukup signifikan, di mana pelemahan kita mencapai hingga di 1 dolar di 17.328 rupiah atau mengalami penurunan sebenarnya dalam 1 minggu nggak gitu kencang, yaitu di angka 0,66%. Tetapi investor nervous karena ini IHSG atau rupiah udah all time low-nya terhadap dolar, bisa menyentuh area 17.328 di closing. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa rupiah ini bisa mengalami penurunan cukup signifikan dan sentimen apa yang perlu kita perhatikan di minggu yang akan datang. Oke, sebelum saya masuk ke kondisi makro, saya akan bahas kaitan mengenai technical IHSG terlebih dahulu. IHSG minggu yang lalu sempat menjebol area support yang cukup kuat, yaitu di area 6917. Tetapi setelah menjebol area 6917 ada aktivitas buying yang cukup kuat di sesi kedua sehingga IHSG bisa ditutup di angka 6956,804. Nah, perhatikan area-area support selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah di area 6917 dan di area 6829. Akan tetapi besok jika IHSG menembus area 7108, ini menandakan bahwa breakdown support di area 697 kemarin itu adalah false breakdown, yaitu false breakdown area 7022 dan 6917. Sehingga jika berhasil
menembus 7108 titik kunci pada minggu yang akan datang. Ada potensi ke 7184, 7312 dan 7451. Ini area penting IHSG yang perlu kita perhatikan untuk minggu yang akan datang, yaitu 7108. Kalau tembus 7108, potensi 7184, 7312 dan 7451. Tetapi sebelum nanti kita bahas teknis kaitan mengenai technical, saya akan bahas dulu terhadap kaitan mengenai fundamental Indonesia berdasarkan informasi yang kita terima pada minggu yang lalu. Jadi kaitan mengenai APBN Indonesia yang menjadi concern banyak investor global atau investor asing di Indonesia. Kita melihat bahwa dua lembaga rating yaitu Moody's dan juga Fitch telah menurunkan outlook Indonesia dari stable ke negatif. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah kaitan mengenai fiskal kita. Dan yang kedua adalah kaitan mengenai ketetapan hukum di Indonesia. Kaitan mengenai fiskal yang disoroti oleh asing adalah bagaimana pemerintah kita bisa mengolah anggaran kita dengan baik dan bijaksana. Dengan tetap mematuhi aturan yaitu UU Keuangan Negara atau Undang-Undang Keuangan Negara yang mana defisit fiskal maksimal di angka minus 3%. Nah, pada rilis report Q1 2026 kita bisa melihat bahwa APBN kita itu udah defisit di angka minus 0,93%. Dan jika disetahunkan, bagaimana? Jika disetahunkan, ini kurang lebih bisa mencapai 3,6% lebih defisit fiskalnya. Nah, ini yang ditakutkan oleh investor. Jika pemerintah kita tidak bisa melakukan atau manage anggaran dengan baik di Q2, Q3, Q4, ini bisa menjadi hal yang perlu diwaspadai. Karena tentu saja yang kita takutkan adalah asing atau lembaga-lembaga rating tersebut menurunkan bukan hanya outlook kita, tapi menurunkan rating kita. Itu yang kita takutkan. That's why pemerintah dalam hal ini perlu berbenah dalam melakukan efisiensi anggaran supaya defisit fiskal bisa dijaga minus 3% hingga penghujung tahun 2026. Apalagi saat ini harga oil cukup tinggi ya teman-teman sekalian. Di mana berdasarkan data dari investing.com, saya bisa melihat bahwa Brent oil yang menjadi patokan harga minyak seluruh dunia saat ini diperdagangkan di harga 108,17 USD per barel. Ini naik signifikan, kurang lebih kenaikannya ada di kisaran area 60-70% dari harga minyak tahun lalu yang rata-rata di kisaran angka 60-70 USD per barel. Nah, itu yang perlu pemerintah manage. Jangan sampai kita jebol 3%. Kalau kita jebol, apa yang harus kita lakukan? Revisi Undang-Undang Keuangan Negara. Terus investor jadi kurang percaya dengan pengelolaan keuangan Republik Indonesia. Itu yang ditakutkan dan itu sudah di-state di dalam dua statement lembaga rating yaitu Fitch dan juga Moody's. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitan mengenai ketetapan hukum di Indonesia. Nah, tentu saja ketetapan hukum di Indonesia ini menjadi pertanyaan banyak pihak. Karena mengapa? Karena perusahaan terutama asing jika udah investasi di Indonesia, tentu saja mereka pengen bisnis mereka lancar-lancar aja ke depannya. Betul nggak? Tentu saja mereka ingin bisnis mereka itu tidak ada gangguan, terutama dalam hal ketetapan hukum. Nah, di awal tahun 2026 ini ada kaitannya mengenai tambang martabe milik United Tractor yang disengketakan oleh pemerintah. Nah, ini menjadi kekhawatiran apakah investor asing yang investasi di Indonesia nanti ketetapan hukum itu bisa didapatkan atau tidak untuk menjalankan bisnis dalam jangka panjang. Dan yang kedua adalah kaitan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang cenderung masih belum baku. Nah, kebakuan dan ketegasan pemerintah ini sangat diperlukan supaya investor asing itu bisa yakin untuk berinvestasi ke Indonesia, baik itu melalui foreign direct investment ataupun investasi ke obligasi ataupun pasar saham. Kuncinya adalah pemerintah harus lebih
bijaksana, tegas dalam bertindak sesuai dengan protokoler atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan karena dua hal ini rupiah kita melemah hingga 17.328. Karena ada kekhawatiran mengenai fiskal dan ketetapan hukum Indonesia, sehingga tentu saja berdampak investor asing yang nggak masuk malah keluar, dan keluarnya ini mengakibatkan IHSG turun, yield obligasi kita juga menurun. Tentu saja ini yang ditakutkan oleh investor asing pada keluar, sehingga tentu saja ini mengakibatkan penurunan indeks-indeks tersebut. Nah, ini aku mau cek juga berapa bond yield 10 tahun Indonesia saat ini udah di angka berapa. Nah, bond yield 10 tahun Indonesia saat ini itu di kisaran 6,829, sempat hampir menyentuh 7%. Nah, ini angka 7% itu angka krusial. Jangan sampai bond yield 10 tahun kita tuh bisa tembus 7%. Karena kalau tembus 7%, ini bisa mengakibatkan kekhawatiran pasar. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Terakhir di angka 6,829. Oke, jadi itu kaitan mengenai domestik yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan statement ketegasan, memberikan statement untuk meyakinkan investor baik asing atau maupun lokal bahwa ada kepastian kaitan mengenai mereka akan mengelola anggaran dengan baik, melakukan efisiensi dengan cara apapun, itu perlu ada ketegasan. Dan yang kedua adalah ketegasan kaitan ketetapan hukum di Indonesia, kaitannya mengenai keberlangsungan bisnis investor-investor asing tersebut. Nah, kemudian kaitan mengenai US Iran bagaimana? Masih perlu kita takuti atau enggak? Nah, kalau kita melihat berbagai indeks luar negeri, mulai dari Korea, kemudian Nikkei di Jepang, dan S&P 500. Di sini kita bisa melihat bahwa indeks-indeks tersebut mencatatkan area all time high. Artinya apa? Apa yang terjadi di US dan Iran sudah tidak berpengaruh kepada indeks tersebut. Apalagi Amerika Serikat sudah menegaskan adanya gencatan senjata antara US dan Iran hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Walaupun Selat Hormuz masih diblokade oleh Amerika Serikat, karena Amerika Serikat masih nggak mau kalau Iran ngenain biaya keamanan buat kapal yang lewat pelabuhan Iran. Tetapi gencatan senjata ini terlihat udah mulai melandai. Artinya ketegangan atau panasnya hubungan antara dua negara ini itu udah baik-baik saja. Dan ini sesuai prediksi saya di awal, di mana perang ini panas-panasnya paling lambat 2 bulan lah. Habis itu udah melandai. Dan ini sangat sesuai sekali. Dan tetapi mengapa Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan? Tadi saya jelaskan di faktor yang pertama, kaitan mengenai fiskal dan juga kaitan mengenai ketetapan hukum di Indonesia yang harus lebih baik lagi. Karena itu yang menjadi catatan dari dua lembaga rating, yaitu Moody's dan juga Fitch ya. Nah, kemudian ada kabar baik lagi nih. Kabar baik lagi adalah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, sudah memperbolehkan Iran untuk mengikuti Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Artinya apa? Artinya ya dia udah nggak ada hard feeling lagi dengan Iran secara implisit ya. Dan tentu saja dia udah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya ini apa? Ya ini orang-orang atau negara-negara itu kontrak minyak dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia dan negara-negara sekutunya. Sehingga tentu saja yang diinginkan Amerika udah tercapai, ya udahlah kita berdamai, tinggal nanti masalah negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Dan Iran pun udah mengajukan proposal ke Amerika Serikat. Kira-kira nanti proposalnya seperti apa supaya kita damai. Itu sudah diajukan oleh Iran. Iran juga udah merendahkan diri untuk berdamai dengan Amerika Serikat. Jadi konflik ini harusnya tidak berkepanjangan dan tidak berdampak signifikan terhadap market lagi. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pengaruh di blokade-nya Selat Hormuz tersebut, di mana saat ini oil masih bertahan di atas 100 USD per barel. Artinya ini naik di kisaran area 50-60% dari harga average tahun lalu. Terus dampaknya apa kalau adanya kenaikan minyak ini? Dampaknya adalah adanya inflasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia,
yang tentu saja ini harus mengakibatkan pemerintah-pemerintah di berbagai belahan dunia itu mengetatkan ikat pinggang dalam hal anggaran. Karena itu akan mengubah asumsi harga minyak di APBN mereka. Selain itu, dengan naiknya biaya minyak, ini akan mengakibatkan naiknya biaya transportasi, mulai dari pesawat, aftur, kemudian biaya kendaraan, dan lain sebagainya. Dan juga oil sebagai bahan baku dari petrochemical, ini bisa berdampak kepada naiknya harga-harga turunan dari plastik, turunan dari minyak, seperti plastik, packaging. Ini bisa mengakibatkan naiknya biaya harga-harga consumer goods. Karena consumer goods seperti ini kan butuh plastik, betul nggak? Kemudian semuanya itu packaging-packagingnya butuh plastik. Karena kalau butuh plastik, artinya apa? Biaya produksi dari consumer goods itu naik, harga consumer goods naik, inflasi terjadi. Padahal belum tentu diikuti dengan kenaikan taraf hidup oleh masyarakat. Sehingga potensially daya beli mengalami penurunan. Nah, itu yang ditakutkan ke depannya. Ya, ini kaitan mengenai inflasi yang tidak terkendali. Apalagi kalau di Indonesia inflasi ini bisa semakin buruk jika misalnya harga kurs kita ini bisa terus melemah. Ini akan menjadi suatu hal yang kontraproduktif untuk perekonomian Indonesia. Udah tadi APBN berpotensi tembus 3%, kemudian takutnya nanti ini berdampak terhadap rating atau rating yang turun dari lembaga-lembaga seperti Fitch maupun Moody's ataupun S&P bahkan, dan juga daya beli masyarakat kita belum naik, ada inflasi. Nah, itu yang bisa diperhatikan secara fundamental. Walaupun saya masih sangat berharap kepada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto untuk bisa memprioritaskan anggaran dengan baik sehingga ini bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto, bisa 8% pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun kepemimpinan beliau. Itu yang kita harapkan. Oke. Nah, lalu kaitan mengenai ISG bagaimana? Saya sudah sampaikan tadi. Dari sentimen-sentimen asing yang perlu kita perhatikan, mulai dari sentimen perang US-Iran, kemudian harga minyak berkepanjangan, kemudian kaitan mengenai fiskal. Kemudian sebelumnya, minggu lalu udah aku bahas kaitan mengenai MSCI. Yang masih berdampak itu mana sih? Kalau kaitan mengenai perang US dan Iran, menurut saya dampaknya sangat signifikan. Ditunjukkan dengan Nikkei Korea dan juga Amerika Serikat S&P 500 yang udah mencetak rekor all-time high. Jadi kita bisa eliminasi hal ini. Apalagi tadi saya sudah sampaikan Donald Trump udah memberikan izin Iran untuk main di Amerika Serikat. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus kepada tiga permasalahan yang perlu kita menjadi perhatian. Yakni yang pertama adalah kaitan mengenai fiskal. Ini menjadi PR dari pemerintah, Kementerian Keuangan supaya bisa menjaga di bawah 3% sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga lembaga rating dunia Fitch, kemudian Moody's, S&P tidak menurunkan ratingnya. Outlook udah diturunkan dari stable ke negatif, tapi rating jangan sampai. Karena ini akan berdampak terhadap outflow yang akan signifikan keluar Indonesia. Kemudian yang perlu kita perhatikan kedua adalah kaitan mengenai inflasi. Nah, inflasi ini bagaimana pemerintah ini bisa membalance antara supaya keuangan negara kita tetap sehat, tetapi dampak terhadap kenaikan BBM ini tidak terlalu signifikan kepada masyarakat. Saat ini pemerintah masih memberikan subsidi terhadap Pertalite, kemudian solar industri. Tetapi ini bisa tahan berapa lama supaya APBN kita nggak jebol. Nah, itu yang perlu menjadi pemikiran dari pemerintah. Dan bagaimana pemerintah tetap bisa menunjang masyarakat, terutama menengah ke bawah, supaya daya belinya bisa naik jika terjadinya inflasi ini. Ini PR yang kedua yang perlu diatasi oleh pemerintah dan yang perlu kita perhatikan juga sebagai investor. Dan yang ketiga adalah kaitannya mengenai MSCI. Kalau menurut pandangan saya, MSCI ini potentially review bulan Juni akan cukup baik. Karena proposal Indonesia yang kaitannya mengenai 4, yaitu keterbukaan data di atas 1%, kemudian klien kategori dari 9 ke 39, kemudian kaitannya mengenai
free float 15% akan diblokkan 2029, kemudian kaitannya high shareholder concentration juga udah dirilis. Ini udah sesuai dengan apa yang diminta oleh MSCI. Tetapi potentially masih ada dampak di mana nanti di bulan Juni, di awal Juni ketika diumumkan konstituen yang di-remove dari MSCI di 12 Mei, potentially ada 2 saham yang di-remove, ini akan ada outflow dari IHSG. Tetapi at least kita udah tahu bahwa kejadiannya seperti apa di 1 Juni itu kita udah tahu. Jadi udah nggak mengagetkan buat para investor. Tetapi yang masih menjadi batu sandungan investor yang paling berat sebenarnya adalah kaitan mengenai fiskal, kemudian bagaimana menghadapi inflasi, dan juga bagaimana currency kita. Karena ujung-ujungnya kalau investor asing cuan di Indonesia misalnya 10%, tapi currency kita mengalami pelemahan signifikan, nah itu juga akan mengenai keuntungan investor asing tersebut, bikin mereka malas investasi di Indonesia. Dan hal ini dibuktikan bahwa asing ini seminggu terakhir ketika currency kita sedang tidak baik-baik saja, asing melakukan net sell 8,56 triliun, atau kurang lebih ini keluar sekitar 20% dari year to date yang keluarnya seminggu terakhir ini. Kurang lebih seperti itu yang perlu kita perhatikan. Nah, parameter apa yang bisa kita perhatikan untuk trading di minggu yang akan datang atau di bulan Mei? Parameter pertama adalah secara teknikal. Jika IHSG besok bertahan di 6917 dan support kuat 6829, potentially dia masih sideways di arah bawah terlebih dahulu dengan range antara 6829, 6917, 7022 sampai 7108. Selama 6829 ini nggak dijebol. Jadi titik krusial IHSG di 6829, 6917. Tapi paling krusial 6829. Ini yang saya sebut berkali-kali yang nggak jebol sejak bulan Januari kemarin ketika MSCI 6829 ini belum jebol. Tetapi jika IHSG mau ada technical rebound dan kemarin hari Kamis itu false breakdown area 7022, IHSG harus tembus di area 7108. Ini menjadi kunci. Nah, misalnya nih, IHSG besok hari Senin naik breakout area 7108. Artinya dia kemarin false breakdown. Dia ada potensi naik ke 7184, 7312 dan 7451. Akan tetapi ada parameter lain yang perlu kita perhatikan. Apakah asingnya masih keluar atau enggak? Selain technical tadi. Jangan sampai asingnya itu masih keluar di lebih dari 1 T per harinya. Itu kita, kalaupun breakout, kita tetap harus waspada di situ. Kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah currency. Jangan sampai currency kita itu tembus lagi. Lebih dari 17.400, bahkan mencapai 17,5. Nah, itu bisa mengakibatkan investor-investor, baik lokal maupun asing, nervous trading di IHSG. Takut kalah currency kalau trading di sini. Mereka wait and see. Nah, 3 parameter tadi yang perlu kita perhatikan adalah IHSG, asing, net buy net sell, dan juga currency. Dan IHSG ini selama bertahan di area 6829, menurut pandangan saya masih sideways di bawah. Kita jaga di 6829 dan 6917 aja supportnya. Kalau turun di bawah 6829, nanti saya akan ada live mendadak jika turun di bawah 6829. Oke, sekarang setelah kita bahas kaitan mengenai IHSG, saya akan membahas mengenai sektor-sektor yang menarik. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman yang belum beli tiket Stock Idea Festival 2026, saya akan mengajak teman-teman untuk join. Karena lebih dari 17 edukator saham akan ngisi di sini. Termasuk senior-senior saya seperti Cicu Ai akan ada di situ untuk bahas makroekonomi. Kemudian ada Ko Bernard, Ko MY, itu lengkap di situ akan bahas materi kurang lebih 45 menit per orang yang mana materinya itu daging semua. Dan mereka itu sparring partner saya untuk berdiskusi. Nah, kemudian saya akan lanjutkan lagi. Sebelum ke portofolio, saya akan bahas sektor yang menarik untuk Indonesia. Apa sektor yang menarik untuk Indonesia? Tentu saja berdasarkan hasil diskusi saya dengan para senior-senior saya, kemudian ekonom saya, dan juga teman-teman di market. Kalau oil mengalami kenaikan cukup signifikan,
selain oil, yang akan mengalami kenaikan apa? Yang akan mengalami kenaikan adalah salah satunya adalah coal. Karena coal ini menjadi substitusi pengganti dari oil and gas. Oil naik, biasanya gas naik. Karena oil and gas naik, batu bara menjadi salah satu substitusi. Begitu juga komoditas-komoditas yang lain seperti nikel juga akan mengalami kenaikan. Kemudian pengganti minyak bumi di solar ada namanya biosolar P30, P50, P70. Demandnya naik, harga CPO juga mengalami kenaikan. Dan Indonesia ini diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas. Karena mengapa? Karena Indonesia salah satu negara dengan penghasil komoditas terbesar dunia. Nah, inilah yang perlu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjaga defisit APBN kita di bawah 3%, dan juga ini harus dimanfaatkan oleh para trader untuk mengisi portofolio kalian. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya bisa sampaikan harga beberapa komoditas yang bisa diperhatikan. Natural gas ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Kemudian yang bisa diperhatikan juga nikel. Nikel ini ada di angka 19.312,5 USD per tonnya. Nah, nanti kita akan bahas saham nikel juga di pemain depan ya. Dan juga komoditas untuk coal. Saat ini Newcastle Coal ada di harga berapa? Newcastle Coal hari ini, perdagangan minggu lalu ini harganya di kisaran area 134 USD per tonnya. Jadi ini menarik banget untuk bisa diperhatikan kaitan mengenai komoditas. Nah, sekarang saya akan bahas kaitan mengenai strategi investasi mulai dari pemain belakang. Pemain belakang itu adalah saham defensif yang jangka waktunya 1 tahun atau lebih. Ini biasanya membagikan dividen secara rutin. Sehingga misalnya harga sahamnya turun, kita masih mendapatkan dividen tiap tahunnya. Di hold panjang nggak masalah. Saham pemain tengah itu kaitan mengenai saham yang secara siklus lagi bagus. Didominasi kalau kondisi saat ini adalah saham related sama energi dan komoditas. Nah, saham pemain depan adalah saham alfa. Tetapi kita harus lebih disiplin kaitan mengenai area stop loss dan lain sebagainya, karena saham alfa ini tentu saja high beta, naiknya kencang, turunnya kencang. Jadi kita harus disiplin. Dan nanti saya akan bahas untuk spesial saham yang lagi banyak rumor kaitan mengenai corporate action. Oke. Saham pemain belakang. Untuk bank saya sampaikan ya, yaitu BMRI ini potentially menarik. Karena mengapa? Karena dia akan membagikan dividen yang cukup besar nanti di tanggal 10 Mei 2026. Coba aku cek tanggal ya. Sorry, di tanggal 8 Mei 2026 nanti akan kumdet BMRI. Kurang lebih yieldnya kalau di harga sekarang itu ada di kisaran 8,5%. Jadi BMRI ini kalau teman-teman pegang sahamnya di hold sampai hari Senin sampai hari Jumat waktu kumdet itu akan mendapatkan dividen yield kurang lebih 8,56%. Jadi ini lebih tinggi dari bunga deposito. Dan masih ada potensi kalau bank ini kalau kita tahan jangka panjang, kita kayak beli kos-kosan lah. Beli kos-kosan kita dapat dividen tiap tahun, plus potensi upside-nya ke depannya juga masih tinggi. Kurang lebih seperti itu. BMRI ini untuk bank masih cukup menarik. Terutama untuk teman-teman yang mengincar dividennya dan untuk jangka panjang. Kemudian pemain belakang lainnya yang bisa kita perhatikan. Kita lihat Telkom. Telkom ini biasanya payout ratio-nya di kisaran 80-90% ya. Dan Telkom ini potensi dividennya itu juga bisa lebih dari 5%. Di kisaran 5-6% per tahunnya. Dan untuk Telkom ini sendiri saat ini sedang ada di area
support di kisaran area 2800 dan next support di kisaran area 2720. Jadi kalau beli saham-saham big caps itu karena dia bebannya berat, free floatnya besar, kejar di area-area support. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau PMRI tadi saat ini area support yang bisa diperhatikan di kisaran area 4350 dan selanjutnya di area 4300. Oke, kemudian Excel. Kalau Excel ini nggak bagi dividen, tapi tahun lalu dia kitchen shrinking. Jadi tahun ini potensi bukunya bagus, dan tahun depan potensi udah bisa membagikan dividen. Dan secara valuasi di PBV 1,79 kali, dia ini lebih kecil atau lebih murah dari Telkom, di mana PBV Telkom 2,03 kali. Jadi ini bisa kita perhatikan Excel. Excel ini area support selanjutnya yang bisa diperhatikan adalah 2830. Next ya, di kisaran 2760. Jadi untuk pemain belakang sekarang ada 3 ini, PMRI, Telkom, Excel. Jangka waktu panjang. Tapi kalau teman-teman untuk trading ini agak berat. Sekali lagi ini agak berat karena ini memang bisanya untuk panjang untuk pemain belakang ini. Nah, kalau mau trading, kita masuk ke pemain tengah atau ke pemain depan. Dan kita akan bahas ke pemain tengah kita satu persatu. Pemain tengah kita yang bisa kita perhatikan untuk jangka menengah itu berapa? Bisa mingguan, bisa bulanan. Teman-teman bisa atur strategi masing-masing, strategi swing trading atau strategi nanti patah tren jual. Nanti teman-teman bisa diperhatiin juga. Nah, untuk pemain depan yang pertama yang bisa kita perhatikan adalah Raja. Kenapa Raja ini menarik? Raja ini holding dari Ratu, dia memiliki upstream, midstream dan juga downstream. Harga oil udah naik lebih dari 50%. Dari harga rata-rata tahun lalu di kisaran 65 USD per barel, tahun ini waktu saya buka sekarang itu di kisaran 100 USD per barel. Naiknya lebih dari 50%. Ini berpotensi meningkatkan revenue bahkan net profit dari emiten Raja itu sendiri. Dan kenapa Raja ini menarik? Karena dia kemarin sempat menguji area support kuat di area 4000 dan ada rejection hingga dia naik ke area 4140. Artinya apa dari rejection? Area 4000 ini area support yang cukup kuat untuk Raja, di mana dia membentuk pola double bottom atau cup and handle dengan volume kencang ketika dia breakout di area 4000 pada tanggal 8 April 2026. Ini bisa diperhatikan. Resisten pertama untuk Raja, ini saya tarik dengan menggunakan Fibonacci retracement. Oke. Resisten pertama untuk Raja di kisaran 4410, kemudian 4750 dan di kisaran 5200. Itu untuk Raja. Nah, nanti teman-teman bisa gambar sendiri untuk Ratu ya. Dan Ratu ini lebih berpengaruh secara langsung dengan kenaikan harga oil karena dia berfokus pada bisnis upstream yang mengolah participating interest di blok-blok, mulai dari blok Jabung, blok Cepu, dan juga blok Madura. Dan untuk Ratu ini sendiri bisa kita perhatikan dia kemarin tertahan di area support 6150 dan jika dia jebol 6575 ada potensi ke 6950 dan juga di kisaran 7300. Tapi yang koreksi yang lebih dalam itu induknya ya, yaitu Ratu. Oke, kemudian yang kedua, komoditas batu bara. Nah, saya udah menyampaikan berkali-kali dari awal tahun ya. Batu bara waktu itu ada ADI, ada Indi, ada PTBA udah terbang. Yang paling lagged dalam beberapa bulan ini, beberapa minggu terakhir adalah Bumi.
Dan bumi mulai menunjukkan tajinya teman-teman. Sekali lagi bumi kembali menunjukkan tajinya. Di mana dia berhasil rebound dari area support 220. Nah, di 220 ini dia rebound. Kemarin dia naik 4,35% ke 240. Dan jika bumi berhasil breakout area 242. Jadi ada satu titik lagi ya, jika dia bertahan di atas 242 hingga closing. Ada potensi ke 252 dan nextnya ke 266. Dan dari sisi laporan keuangan, kalau kita lihat kaitan yang mengenai bumi. Bumi ini secara keuangan kita bisa melihat bahwa net profitnya mengalami kenaikan cukup signifikan secara Q on Q dibanding tahun 2025. Yaitu 296 miliar ke 411 miliar. Atau mengalami kenaikan di kisaran lebih dari 30% dibanding tahun lalu. Sehingga bumi ini menarik untuk kita perhatikan. Apalagi ada berita juga bahwa bumi pada minggu yang lalu ada berita kaitannya mengenai akuisisi. Nah, akuisisi apa? Teman-teman nanti bisa baca beritanya sendiri di berita-berita ya, karena itu udah public news, sehingga nanti teman-teman juga harus belajar what happened with bumi pada minggu yang lalu. Kemudian selain bumi, ada saudaranya yaitu Dewa. Dewa kemarin juga nyaris breakdown support area 486, tapi ada rejection. Jagain di area 486, dan jika dia kembali ke area 510, ada potensi dia bisa kembali ke kisaran area 560 dan nextnya di area 590. Jadi selain grupnya Raja, ada grupnya Bumi yang bisa menjadi pemain tengah kita, yang bisa kita perhatikan. Karena secara fundamental solid, fundamental bagus, konsisten stabil, plus dia koreksinya cukup dalam. 4 itu menjadi saham pemain tengah. Prospek ke depan bagaimana? Selama harga oil masih tinggi, Raja Ratu menarik. Selama harga oil tinggi, komoditas batubara menjadi suplementari. Bumi Dewa masih cukup menarik. Itu yang bisa kita perhatikan. Oke, lanjut kita ke pemain depan. Pemain depan yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, tadi kita bahas ya kaitan mengenai perang dunia. Iran udah boleh ikut Piala Dunia sama Donald Trump. Piala Dunia kita ingat, kita biasanya nonton bola. Yang nonton bola TVRI. Betul nggak? Tapi TVRI nggak punya OTT. Kira-kira ada nggak OTT yang akan digandeng sama TVRI? Bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau ada yang digandeng, potentially adalah grup ini. Dan grup ini sangat ramai dengan corporate action. Apalagi banyak berita yang menyatakan ada anak usaha yang mau IPO, ada potensi dana video. Itu waktu itu dikutip sama CNBC. Tetapi dia juga punya banyak anak usaha lainnya. Dan dia invest di berbagai macam perusahaan. Seperti di laporan keuangannya kita bisa lihat, dia ada invest di rumah sakit mata, kemudian di Rans Entertainment, dan lain sebagainya. Nah, ini ada MTEK. MTEK ini menarik. IHSG kemarin turun dalam, dia masih naik di angka 1,23%. Dan MTEK ini menjadi pemain depan. Artinya apa? Artinya kita harus siap balik badan. Kalau dia mengalami penurunan yang turun di bawah titik stop loss kita. Itu kunci dari pemain depan. Dan pemain depan ini kalau ada volume lagi kita bisa masuk lagi. No need to worry. Kalau pemain tengah, porsi harus lebih banyak daripada pemain depan. Karena secara fundamental, pemain tengah ini lebih solid daripada pemain depan. Apalagi MTEK ini banyak pendapatan-pendapatan lain-lain yang mengakibatkan laporan keuangannya di Q1 sebenarnya mengalami penurunan ya. Atau bahkan minus. Karena ada investasi yang kaitannya mengenai Bukalapak dan lain sebagainya yang ada unrealized loss. Dibandingkan tahun lalu ada realized profit dari penjualan Grab.
itu kaitannya mengenai MTech. Jadi kalau pemain depan ini lebih sentiment driven. Kalau fundamental driven itu di pemain tengah tadi dan pemain belakang. Ya, ada pengaruhnya nggak laporan keuangan jelek? Mungkin ada pengaruhnya nanti di hari Senin. Tetapi kalau teman-teman memiliki tesis yang sama dengan saya, masih banyak corporate action ke depannya, plus potentially Piala Dunia bisa digandeng, ya teman-teman bisa perhatikan saham ini. Sekali lagi disclaimer, keputusan jual beli di tangan nasabah, saya di sini hanya memberikan edukasi dan menjadi partner brainstorming teman-teman sekalian aja. Dewa gimana? Dewa udah aku bahas tadi ya. Dewa Bumi menarik. Yang belum nonton nanti tonton replaynya ya. Oke. Untuk MTech. Oke. Untuk MTech, kita bisa perhatikan area psikologis kita di area 800. Stop loss jika turun di bawah 790 untuk area sekarang. Dan perhatikan area Fibonacci 61,8855. Kemudian area 910 dan next 975. Tetapi MTech ini akan menarik jika dia breakout area 1000. Dia potensi bisa rally dengan membentuk pola inverted head and shoulders. Itu yang bisa diperhatikan. Kalau SMA, ya SMA ini laporan keuangannya malah lebih bagus daripada MTech. Tapi kemarin dia malah anjlok gila-gilaan. Secara laporan keuangan nih, SMA ini menarik banget ya guys. Dia dibandingkan tahun lalu naik 100%. Profit tahun lalu 153,7 miliar, tahun ini 307,6 miliar. Jadi kalau secara profitabilitas, SMA lebih menaik dari MTech. Tetapi secara volume, dia volumenya lebih tipis daripada MTech. Lebih jarang diperjualbelikan. Free floatnya lebih banyak MTech juga. Nah, SMA ini lebih berdampak langsung kaitan mengenai Piala Dunia. Tetapi kalau kaitan mengenai corporate action, biasanya yang terdampak itu induknya, yaitu MTech-nya. Nah, untuk SMA, pilih salah satu aja ya guys ya, karena dua-duanya itu satu grup. Untuk SMA, dia tertahan di area support 242. Dan jika dia bertahan di atas 254, ada potensi ke Fibonacci 50% 264, kemudian 38,2276, 290 baru 312. Itu yang perlu diperhatikan untuk SMA. Saya juga surprise banget laporan keuangan naik 100% untuk SMA ini. Ini bisa menjadi pendorong untuk SMA. Oke, selanjutnya pasti bertanya-tanya mengenai grup PP bagaimana grup PP. Grup PP yang free floatnya paling banyak itu ada di PTRO. Dan dia baru aja melakukan binding offer untuk membeli perusahaan emas di Papua Nugini. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana untuk si PTRO. Tapi sekali lagi disclaimer, pemain depan ini agresif, naik kencang turun kencang, disiplin stop loss. Saya udah sampaikan. PTRO kemarin dia kena area support Fibonacci 23,6% di area 4.800. Kalau dia bisa kembali ke atas 5.500, ada potensi ke 5.850, ke 6.250, dan ke kisaran 6.850. Dan ini potensi bisa tercapai jika kondisi market baik ya. Sekali lagi, semua area resisten ini bisa tercapai kalau kondisi market baik. Tadi saya udah kasih indikator apa yang perlu kita perhatikan untuk mengindikasikan market baik seperti apa. Nanti jangan lupa yang ketinggalan, tonton waktu saya tadi ngomongin soal IHSG, ngomongin soal currency, ngomongin soal net buy foreign, dan lain sebagainya. Saya udah jelasin. Oke? Nah, Pak PP, PTRO. Kemudian, pemain depan lainnya adalah kaitan mengenai saham-saham emas.
saham-saham emas ada Harta Dinata. Nah, Harta Dinata ini menarik banget. Kenapa? Di sini saya lihat emas saat ini masih stabil di kisaran area 4.600 USD per ounce-nya. Masih stabil di harga segitu. Kemudian ini yang menarik dari Harta Dinata. Net profitnya Q1 naik hampir 200%. Dari cuannya 150 miliar di Q1 2025, Q1 2026 naik di 433,5 miliar. Kenapa? Karena orang-orang ini pada membeli perhiasan ketika emas naik. Bisa dipakai, terus sekalian investasi. Betul nggak? Kalau Harta Dinata tuh untungnya seperti itu. Terus, selain bisa dipakai, bisa untuk investasi, spreadnya lebar. Ketika kita beli perhiasannya, itu biasanya harganya X. Tapi kalau kita jual balik, tukar tambah, itu ada pengurangan 10%. Itu yang mengakibatkan spread dari Harta Dinata itu menarik sekali. Plus, di kondisi tidak pasti seperti ini, orang banyak berbondong-bondong jual beli emas. Yang dia belinya turun, jual emas dulu. Yang pengen investasi, beli emas perhiasan. Nah, oleh karena itu, Harta Dinata net profitnya naik lebih dari 150%, hampir 200%. Dan Harta Dinata ini, dia tertahan di area support 2620 kemarin. Dan jika dia bertahan di area 2750, jadi area sekarang sih kalau besok balik di atas 2750 harusnya bagus. Apalagi sentimen laporan keuangannya naik hampir 200%. Harta ini bagus. 2750 ini menarik. Kemudian yang bisa diperhatikan adalah resisten selanjutnya di area 2930, Fibonacci 78,6% dan 3150. Jadi kalau saya laporan keuangan yang paling bagus apa? Pemain depan kita. Pemain depan kita yang paling bagus ada sih di HRTA sama tadi di SCMA. Itu bagus laporan keuangan. Kalau PTRO ya masih so-so lah, masih segitu. Kemudian kalau Raja aku cek, Raja juga naik cukup lumayan ya, di Q1 naik 30%. Kalau Ratu ada sedikit penurunan karena dia ada cost untuk akuisisi blok baru dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu lebih detail, nanti kita akan ke kolom Q&A. Nah, pemain depan lainnya tadi aku udah bahas, ada kaitan mengenai Piala Dunia, Grup PP, ada Harta Dinata. Nikel gimana nih? Nah, ini kita akan mulai ke Q&A ya teman-teman ya. Saham-saham nikel. Saham-saham nikel. Ini laporan keuangannya belum pada keluar ya. Masih belum pada keluar. Kita lihat teknikalnya aja kalau gitu. MBMA sebenarnya kemarin udah menguji area support tapi ada pantulan. Terpantul dari area support 655. Jika dia tembus area 705, bisa berpotensi ke 780. Dan MBMA ini terdorong dari sentimen adanya grupnya Pak Boy Thohir yang melakukan IPO di Hong Kong, yaitu emas. Potentially nextnya MBMA. Nah, ini menarik banget. Dan waktu aku diskusi sama Koberat, waktu IG Live, harga nikel udah 19.000 ke atas. Ngapain RKAB dipotong-potongin? Itu make sense. Karena dengan produksi yang udah ada sekarang aja, orang lagi berburu nikel. Karena mengapa? Kondisi geopolitik nggak stabil, bisa menjadi salah satu alternatif untuk perang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nikel yang ada sentimen, paling nggak tuh di sahamnya Pak Boy Thohir, yaitu MBMA. Nah, saham-saham kaitan mengenai very alpha stock lah, yang sangat-sangat alpha, yang sangat-sangat depan, yang sangat-sangat spekulatif. Minggu lalu saya udah ngomong soal BDMN ya, teman-teman ya. Dan
Selamat buat teman-teman yang dapat BDMN di area dekat-dekat gapnya, di area 3840. Dia tutup gap, terus naik. Dia sempat mengalami kenaikan sehari bahkan mencapai 14,86%. Mengapa BDMN naik? Karena terdorong oleh berita yang ada di berbagai media. Potentially dia ada merger dengan MUFG. Nah, itu yang menyebabkan BDMN naik. Nah, kalau ketinggalan BDMN gimana? Itu pasti yang ditanyakan teman-teman ya. BDMN aku tarik Fibonacci-nya waktu naik terus turun. Kalau teman-teman mau coba ambil area support yang bisa diperhatikan 4100. Stop loss kalau dia turun di bawah area 3800. Oke. Resisten di kisaran area 4800. Itu BDMN. Terus kalau kondisi perang gini, komoditas-komoditas termasuk amoniak juga naik. Nah, minggu lalu saya ngomong ESA. ESA ini secara laporan keuangan net profitnya naik hampir 200% juga nih, mirip Harta Dinata. Dari 134,8 miliar di Q1 tahun lalu, sekarang naik ke 318,7 miliar. Laporan keuangannya bagus banget ini. Nah, kalau mau beli gimana? Kalau mau beli kita tunggu Fibonacci retracement-nya dulu ya. Saya bikin Fibonacci. Area support di area 865. Stop loss kalau dia turun di bawah 820. Resisten di area 915 dan 995. Itu yang bisa diperhatikan. Oke, kita buka Q&A. Jarang-jarang saya buka Q&A. Oke, saham emas lainnya MDKA. MDKA ini terdorong sentimen emas bakal IPO di Hong Kong juga. MDKA ini holding dari emas. Itu yang bisa kita perhatikan. Tetapi dia mengalami penurunan cukup signifikan. Tapi jika aku lihat trendline dia bagaimana? Dia kemarin kepantul dari area trendline-nya. Stop loss jika turun dia di bawah kisaran 3150 stop loss. Oke. Di bawah 3100 lah kalau teman-teman takutnya dia bentuk ekor ya. Di bawah 3100 itu bisa stop loss. Area resisten yang bisa diperhatikan di kisaran 3340 dan 3490. Di sini oke. Nah, mungkin aku bakal bahas kaitan mengenai makro dulu sebelum aku tutup hari ini. Jadi aku udah bahas kaitan mengenai kondisi IHSG. Jadi kenapa sih asing pada keluar kencang banget, bahkan dari 29 Januari 39 T, year to date keluarnya udah 48 T. Nah, karena tadi saya udah bahas ya, kalau kaitan mengenai US Iran sebenarnya ini udah ending, udah ada gencatan senjata. Iran udah ngajuin proposal untuk damai. Kemudian Amerika Serikat Donald Trump udah kasih Iran untuk ikut Piala Dunia. Artinya apa? Perang ini udah hampir berakhir. Sesuai prediksi saya 2 bulan paling lama karena kos perang itu mahal. Yang berdampak terhadap IHSG kita itu apa? Yang berdampak pertama adalah kaitan mengenai fiskal kita. Karena di Q1 jebol 0,93% atau 240 triliun. Kalau disetahunkan lebih dari 3% atau di kisaran 3,6%. Padahal keuangan negara 3%. Nah, ini menjadi PR pemerintah yang mengakibatkan asing nervous. Kemudian APBN kita tuh oil tuh nggak segini. Oil di kisaran 80-90 revisinya. Sebelumnya tahun lalu 60-70. Kalau oil ini bertahan di atas 100 USD per barrel terus, dampaknya apa? Dampaknya budget kita terganggu. Kalau misalnya subsidinya dilonggarin, dampaknya inflasi. Nah, ini menjadi buah si malakama untuk pemerintah. Jadi pemerintah kita harapkan bisa serius memikirkan keuangan kita dan bagaimana supaya keuangan kita tetap sehat tapi tetap bisa mengendalikan inflasi.
Dan yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kaitan mengenai MSCI. Walaupun pandangan saya 4 proposal itu harusnya bisa di-approve bulan Juni nanti, tapi dia masih butuh untuk review ulang data-data kaitan mengenai yang di atas 1% dan sebagainya yang baru rilis akhir April ini. Dan IHSG besok potentially kalau nggak tembus 7108, sekali lagi kalau nggak tembus 7108, masih sideways di range antara 6829 sampai 7108. Jagain IHSG jangan jebol 6829. Kalau jebol 6829 itu bahaya. Tapi kalau besok breakout 7108, ini menjadi indikasi bahwa potensially kemarin itu false breakdown area 7022. Kalau besok tambah 7108. Tetapi di akhir hari kita harus konfirmasi lagi dengan bagaimana asing. Apakah asing itu masih net sell lebih dari 1T atau 2T per harinya. Karena itu masih tandariskan kalau asing masih buang kencang. Dan yang kedua, perhatikan currency kita. Jangan sampai besok currency kita jebol 17.400. Bahkan 17,5. Karena itu akan mengakibatkan asing atau investor lokal nervous dengan indeks kita. Jadi wait and see dulu sama indeks mereka. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk ke saham besok. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan semangat baru dan mudah-mudahan di bulan Taurus ini sesuai prediksi IHSG di bulan Mei ini bisa melawan bulan Mei dari tahun-tahun sebelumnya, bisa rally dan bagus kalau IHSG bisa tembus 7451 lagi. Artinya apa? Kita bisa menuju bullish season lagi. Terima kasih semuanya dan bye-bye.